Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang 9 langkah dalam mengajarkan bahasa Arab ya untuk para pemula menggunakan metode Fahimna. Sekarang kita akan bahas langkah yang keempat ya. Sebelumnya kita sudah bahas langkah yang pertama, yaitu menjelaskan tujuan jangka pendek dari belajar bahasa Arab ya, yaitu agar bisa menyusun kalimat sempurna menggunakan bahasa Arab. Kemudian langkah yang kedua kita jelaskan definisi ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Langkah yang ketiga kita jelaskan kata dan pembagiannya ya. Dan langkah yang keempat di sini adalah kita jelaskan 5 kelompok isim. Ya, 5 kelompok isim yang saya maksud adalah isim ghairu munsharifin, isim yang tidak menerima tanwin, kemudian isim muzakarun, isim berjenis laki-laki, isim muannasun, isim berjenis perempuan. Ya, kedua kelompok ini ya pembahasannya jadi satu karena ini pembahasannya tentang isim berdasarkan jenis. Kemudian 1 2 3 ya. Keempat isim nakiratun dan yang kelima isim ma'rifatun. Dan isim nakirah dan isim ma'rifah juga pembahasannya jadi satu ya karena ini pembahasan tentang isim ditinjau dari kejelasannya. Ya, kalau isim nakirah, isim yang penunjukan bendanya masih umum, sedangkan isim ma'rifah yang penunjukan bendanya sudah tertentu. Nah, ini 5 kelompok isim ya, kita jelaskan pada langkah yang keempat. Kenapa? Karena nanti akan terpakai untuk kita belajar menyusun kalimat sempurna. Ya, misalnya kita nanti ketika membahas penyusunan mubtada khobar, nanti kan ada kaidah ya, kita jelaskan bahwasannya mubtada itu isim ma'rifah dan khobar isim nakirah. Kemudian mubtada dan khobar harus sama jenisnya, muzakkar muzakkar, muannas muannas. Kemudian kita ajarkan isim ghairu munsharif supaya nanti ya siswa kita bisa membaca kata dengan benar. Jangan sampai kata yang mestinya nggak ditanwin dibaca dengan tanwin ya. Dan penjelasan isim-isim ini itu penjelasan yang ringkas terlebih dahulu ya, jangan penjelasan yang rinci. Kayak misalnya kita menjelaskan isim ghairu munsharif, cukup diberikan 2 atau 3 alasan aja kenapa sebuah isim kita masukkan ke dalam kelompok isim ghairu munsharif ya, sekedar untuk membantu kita nanti belajar menyusun kalimat. Kayak misalnya ya kita jelaskan terlebih dahulu, misalnya termasuk isim ghairu munsharif ini adalah nama wanita ya, misalnya Maryamu ya, Maryam itu nama wanita, maka termasuk isim ghairu munsharif, dia nggak ditanwin ya. Kemudian nama laki-laki yang berakhiran tak marbutah seperti misalnya Hamzatu ya, nggak boleh ditanwin ya, nggak kita baca Hamzatun atau Maryamun ya, nggak. Atau satu lagi misalnya isim atau nama yang berakhiran alif nun seperti Utsmanu, Salmanu dan lain sebagainya. Nah, itu jadi penjelasan yang kita berikan itu penjelasan yang ringkas terlebih dahulu. Kalau mau tahu prakteknya, antum bisa saja langsung ya baca-baca di buku yang sudah saya susun, seperti buku belajar menyusun kalimat dan cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab ya. Di situ sudah saya berikan ya penjelasan ringkas dari 5 kelompok isim. Nah, ini ya kita jelaskan supaya nanti ya memudahkan kita untuk menjelaskan materi-materi berikutnya, terutama ketika kita ya membahas tentang penyusunan jumlah mufidah kalimat sempurna. Misalnya gini, ketika kita misalnya membahas tentang mubtada khobar, menyusun mubtada khobar ya, kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar, nanti kita akan jelaskan kaidahnya bahwasannya mubtada itu isim ma'rifah dan khobar isim nakirah, kepakai istilah ma'rifah dan nakirah. Kemudian ada kaidah juga kita jelaskan ya, mubtada dan khobar harus sama jenisnya, sama-sama muzakkar atau sama-sama muannas, kepakai istilah muzakkar dan muannas. Kemudian kalau misalnya katanya itu termasuk isim ghairu munsharif, maka kita baca tidak dengan tanwin gitu. Jadi makanya kenapa ya pada langkah keempat ini saya jelaskan 5 kelompok isim ini, karena nanti akan terpakai dalam menyusun kalimat. Contoh misalnya di sini ya, Hamzatu mudarisun, Hamzah adalah seorang mudaris. Maryamu mudarisatun, Maryam adalah seorang mudaris, guru ya, seorang guru. Nah, ini kan mubtada khobar, mubtada ma'rifah khobar nakirah. Kemudian sama jenis. Ya, sama jenis. Sama-sama muzakkar dan sama-sama muannas. Kemudian Hamzatu bacanya Hamzatu tanpa tanwin. Ya, Maryamu juga begitu, Maryamu tanpa tanwin karena termasuk isim ghairu munsharif. Ya, jadi ini ya langkah keempat kita jelaskan 5 kelompok isim ini kepada siswa kita sebagai bekal bagi kita untuk nanti belajar menyusun kalimat sempurna menggunakan bahasa Arab. Ya, ini langkah keempat ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.